Cina. Orang tuh kenal Cina ini nih, Great Wall, salah satu keajaiban dunia. Tapi banyak orang yang juga nggak tahu kalau Cina itu merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar, yaitu dengan 1,29 billion, dengan areanya juga yang sangat luas, yaitu 9,6 million square kilometer. Selain itu, tingkat kepadatan penduduknya juga lumayan tinggi, sekitar 135 orang per square kilometer, dengan tingkat ekspektasi kehidupannya untuk wanitanya 70 tahun dan laki-lakinya 74. Untuk mengatasi ini, sekarang ini pemerintah Cina melaksanakan one child policy. Jadi setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Gunanya adalah membatasi jumlah penduduk mereka, seperti KB yang pernah dilakukan di Indonesia. Sehubungan dengan ekonomi, pasti kita juga ingat dengan figur ini kan, Mao Zedong, salah satu pendobrak revolusi ekonomi di Cina. Tapi sejarahnya adalah sejak dari tahun 49, setelah zaman kekaisaran sampai dengan 70 adalah plan ekonomi, atau biasa kita sebut juga dengan komunisme. Tapi setelah tahun 70-an, Deng Xiaoping melakukan reformasi dan melakukan open door policy untuk cultural revolution di Cina. Sampai sekarang Cina adalah salah satu negara dengan GDP terbesar, yaitu 9,5%, average sejak dari tahun 78 sampai dengan 2004, dan berhasil memperoleh income per kapita sekitar 192 US dollar, dan sekarang sudah meningkat sampai dengan 1.100 US dollar. Berbicara tentang produk Cina, kita pasti semua tahu, hampir mungkin 80% apa yang ada di sekitar kita adalah made in China. Anda bisa lihat mulai dari isi dompet saya, dari telepon, ataupun dari isi tas saya. Mulai dari produk yang low teknologi, mouse, mobile disk, power bank, atau produk high-end seperti iPad, ataupun laptop yang sebenarnya brand internasional tapi juga made in China. Dengan segala sumber daya yang mereka miliki, material cost yang rendah, labor cost yang rendah, mereka bisa menguasai pasar dunia, terutama pasar ekspor mereka. Akan sangat sulit bagi kita untuk masuk di pasar mereka sendiri. Dan yang terakhir, kita akan mencoba produk Cina yang lain. Sempurna. Jadi gini, dulu Cina kita semua udah tahu gimana keadaan ekonominya, dan kita tahu krisis ekonomi yang melanda daerah Cina dan negara-negara tetangga di Asia. Tapi gimana sih sebenarnya reaksi pemerintah dan action pemerintah pada saat itu? Karena kita tahu pada saat akhirnya sekarang Cina menjadi negara yang besar, dan setelah masa krisis, fakta menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan negara Cina 5 kali lebih besar daripada perdagangan seluruh dunia. Dari negara yang defisit menjadi negara yang surplus, di mana tahun 1980 nilai ekspor dan impornya mereka yang hanya sekitar 20 miliar US dollar, sekarang mereka menjadi lebih besar di tahun 2003, lebih dari 400 miliar US dollar. Wow. Pada saat itu, pemerintah Cina, strategi mereka menurunkan impor tarif dari yang 50% menjadi 17%, dan mereka mengenakan juga free, bebas impor tarif untuk barang-barang komoditi, dan barang-barang yang akan diproses untuk diekspor kembali mereka berikan free impor tarif. Nah, karena itu mereka target ekspor mereka ke tekstil, ke clothing, ke sepatu, pokoknya yang bagian untuk yang kita pakai sehari-hari, mereka fokus ekspor ke sana. Pada tahun 2001 mereka join World Trade Organization, di mana mereka punya akses untuk berpartisipasi dalam
dunia perdagangan internasional. Dan top trading partners mereka adalah dari US, Japan, Hong Kong, South Korea, Thailand, dan negara berkembang lainnya. Di samping itu, pemerintah Cina juga memberikan kelonggaran bagi perusahaan asing dan negara-negara lain untuk berinvestasi di negara Cina. Mulai dari investasi itu, pertumbuhan negara Cina dari yang cuma 1 miliar US dollar pada tahun 85 berkembang menjadi 53 miliar US dollar di tahun 2003. Dan efeknya, negara Cina mendapatkan modal yang baru, teknologi yang baru, pengalaman memberikan servis yang baru, dan akses kepada dunia perdagangan internasional. Pemerintah Cina juga memberikan competitive labor price dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya. Misalkan dari Thailand, dari Indonesia, dari Jepang, sangat kompetitif sekali labor price mereka, sehingga mengapa para investor berani untuk membangun pabrik-pabrik di negara Cina. Dan satu hal lagi, pemerintah Cina tidak mendepresiasikan mata uang mereka pada saat itu, sehingga mereka bisa tetap mempertahankan kompetitif mereka di pasar internasional. Bicara tentang pertumbuhan ekonomi Cina abad 20, di mana Cina sudah mulai menguasai ekonomi dunia karena wilayah dia yang cukup luas dan tingkat penduduk yang sangat padat, banyak. Konsumsi Cina atas bahan baku dunia dan komoditas itu cukup tinggi. Kita bisa lihat dari oli, minyak dunia dia berapa banyak konsumsinya, sehingga menyebabkan harga minyak naik. Terus kemudian banyak produk-produk rumah tangga seperti piring, ya alat-alat seperti ini, itu banyaklah buatan Cina yang masuk ke pasar dunia. Kemudian otomotif, mobil-mobil Cina, motor-motor Cina, itu tingkat konsumsinya, produksinya dari tahun 97 itu hanya sekitar 500.000 unit. Di tahun 2003 meningkat cukup tajam menjadi sampai 2 juta unit. Sementara handphone Cina itu juga penggunaannya, yang pengguna handphone di Cina itu juga cukup tinggi. Ada peningkatan dari 13,8 unit, 13,8 juta ke 269 juta. Demikian juga tentang perumahan, karena penduduknya padat, kebutuhan untuk kredit perumahan juga cukup tinggi, dari 2 juta dolar sampai ke 140 juta dolar. Pertumbuhan ekonomi Cina berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN terpaksa harus mengubah kebijakan ekonomi dan politiknya terkait dengan perkembangan ekonomi Cina yang sangat signifikan. Salah satu yang disepakati antara Cina dan negara-negara ASEAN adalah kesepakatan untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. Komitmen antara negara-negara ASEAN dan China dipusatkan terhadap penurunan tarif bea masuk perdagangan yang terjadi antara China dan negara-negara ASEAN. Secara khusus bila kita melihat pengaruh China terhadap tiap-tiap negara ASEAN, contohnya di Indonesia, karena China telah berkembang dengan secara signifikan, ekonomi di Indonesia terpaksa harus merubah banyak kebijakannya. Apalagi setelah terjadi krisis ekonomi di Asia mengakibatkan tingkat labor cost di Indonesia itu turun. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan China, karena di China walaupun tingkat labor cost-nya rendah, tapi produktivitas mereka lebih tinggi. Jadi secara umum negara Indonesia bisa dibilang kalah terhadap perkembangan ekonomi Cina. Kemudian untuk negara Malaysia juga terpengaruh sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi di China yang berkembang sangat pesat. Malaysia yang saat ini sedang memfokuskan perekonomiannya pada bidang otomobil, terpaksa juga harus merubah kebijakan ekonominya, karena banyak barang-barang yang mereka bisa produksi ternyata bisa diproduksi di Cina dengan lebih murah. Kemudian hal yang sama juga hampir sama terjadi seperti di Filipina.
Filipina fokus untuk mengembangkan perekonomiannya di bidang produksi part elektronik. Namun China juga bisa memproduksi hal tersebut dengan mudah, sehingga sekarang ini negara-negara di ASEAN harus berpikir keras bagaimana caranya mengubah kebijakan perekonomiannya agar bisa bersaing dengan China. Mungkin satu negara di ASEAN yang punya kebijakan yang cukup berbeda dibanding negara ASEAN lain adalah Singapura. Singapura adalah negara yang fokus menjual jasa kepada negara lain, dan mereka sangat terbantu dengan adanya perekonomian Cina yang tinggi karena negara mereka bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Selain berinteraksi dengan beberapa negara ASEAN, China juga melakukan interaksi dengan Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Hong Kong seperti yang kita tahu merupakan entry point bagi pelabuhan dan juga airport untuk masuk ke Cina daratan. Hong Kong juga banyak melakukan foreign direct investment ke negara China dengan mendirikan pabrik di sana. Seperti memang yang kita tahu, memang upah buruh di China itu sangat murah. Dan juga bagi China sendiri, perusahaan China itu banyak listed di Hong Kong Stock Exchange. Selanjutnya setelah Hong Kong, kita akan mencoba membahas tentang Taiwan. Ekspor Cina ke Taiwan itu meningkat sebesar 55%. Sama dengan Hong Kong, Taiwan juga banyak melakukan foreign direct investment ke China karena memang selain upah buruh yang murah, juga bahasa yang relatif tidak terlalu berbeda antara Taiwan dan juga China. Selain Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea juga melakukan FDI yang serupa dengan Hong Kong. Mereka sama-sama memindahkan beberapa pabriknya ke China. Untuk Korea sebesar kurang lebih sepertiga pabrik mereka sudah berpindah ke China. Untuk Jepang malah kebanyakan memang industri mereka sudah move on ke China. Untuk pemerintah Taiwan sebenarnya ini merupakan suatu, bisa dibilang big effect, karena memang tingkat pengangguran karena pemindahan pabrik ini, tingkat pengangguran di Taiwan cukup tinggi atau meningkat, dan juga karena adanya pemindahan pabrik ini, dan yang kita tahu memang politik China berdasarkan ekonominya sangat kuat. Oleh karena itu memang pemerintah Taiwan mungkin bisa kita bilang agak sedikit tunduk dengan China. Korea Selatan untuk ekspornya ke China itu tumbuh sebesar 49%. Perdagangan bilateral luar negara ini sebesar $100 miliar di tahun 2010. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, memang banyak melakukan FDI ke China, yaitu sebesar sepertiga bagian dari produk dari industri di Korea sudah pindah ke China untuk mendirikan pabrik di sana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap Indonesia terhadap Cina? Apa kita harus menjaga jarak dengan mereka, atau kita harus merangkul mereka? Itu pertanyaannya. Menurut saya, kita harus menjalin kerjasama dengan Cina. Kita membutuhkan Cina seperti Cina membutuhkan Indonesia juga. Cina itu dalam segi ekonomi, dia sedang tinggi-tingginya. Dia negara kuat, dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan produktivitas yang tinggi, dan dia akan menjadi negara adikuasa. Dan dia nggak jauh dari Indonesia sebetulnya. Nah, dengan kita menjalin hubungan dengan Cina, maka akan mendapatkan benefit, keuntungan buat Indonesia dari segi ekonomi, dari segi devisa untuk impor, dan kita bisa ekspor ke sana. Dan dengan begitu, ekonomi di Indonesia akan menjadi kuat. Pertanyaan selanjutnya, kapan Indonesia bisa seperti Cina?